Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to the YouTube channel Yayasan Bali Mu'alaf Development. Dengan saya Salsabila Lahji yang akan memandu exclusive talk show with founder and also one of the member of YBMD pada kesempatan kali ini. Nah, pasti penasaran kan dengan keseruan exclusive talk show kita hari ini? So keep watching and enjoy the talk show. Sebelum kita mulai acara talk show kita hari ini, just for your information nih, terlebih untuk yang belum pernah dengar YBMD. Nah, YBMD itu apa sih? So, YBMD itu singkatan dari Yayasan Bali Mu'alaf Development yang didirikan oleh Ibu Lilis Suprihatini atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Oma Lili Zemke. Nah, pasti penasaran kan dengan sosok beliau itu seperti apa? Nah, nanti setelah ini kita akan undang beliau bersama kita di sini, oke? Nah, untuk Yayasan Bali Mu'alaf Development ini sendiri itu diresmikan pada tanggal 18 Februari 2021. Wah, sudah hampir 3 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Nah, selebihnya untuk Korwil, koordinator wilayah yang sudah dinaungi oleh Yayasan Bali Mu'alaf Development itu mencakup seluruh Pulau Bali. Nah, jadi Korwil atau koordinator wilayah Yayasan Bali Mu'alaf Development itu tersebar di seluruh Pulau Bali ini. Dan untuk anggotanya sendiri itu sudah kurang lebih hampir 1.000 ya untuk saat ini. Nah, pasti penasaran kan dengan kelanjutan eksklusif talk show kita hari ini? Maka dari itu, langsung aja nih kita undang founder dari YBMD yaitu Oma Lili Zemke. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah kedatangan sosok yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman, yaitu founder dari YBMD-nya langsung nih, Oma Lili. Bagaimana Oma Lili kabarnya hari ini, Oma? Alhamdulillah tabarakallah. Alhamdulillah tabarakallah. Nah, Oma Lili ini dari sosoknya aja udah keren banget ya teman-teman ya. Oke, nah untuk selanjutnya acara kita eksklusif talk show kita hari ini itu akan membahas lebih lanjut mengenai YBMD. Ya, apa itu YBMD, asal mula YBMD itu seperti apa, bahkan anggota-anggota dari YBMD itu sendiri. Nah, kita langsung aja nih ngomong sama foundernya ya biar lebih jelas langsung. Oke, Oma Lili. Jadi untuk beberapa menit ke depan nih kita mau ambil waktunya Oma Lili dulu nih. Nggak apa-apa ya Oma ya? It's okay, fine. Oke, Oma. Jadi di sini kita dan teman-teman pemirsa semuanya pada penasaran nih Oma sebelumnya. Sebenarnya YBMD atau Yayasan Bali Mu'alaf Development itu tuh apa sih Oma? Atau apa sih sejarah yang YBMD punya gitu? Kenapa sih Oma Lili ini punya alasan apa gitu untuk mendirikan sebuah yayasan yang terutama mu'alaf gitu Oma? Bukan yayasan lain tapi ini tentang mu'alaf gitu Oma. Baik, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini memang kita mempunyai eksklusif talk show khusus di YouTube channelnya YBMD. Baik, memang ini suatu hal yang penting kita kemukakan atau kita sharing kepada halayak bahwa apa itu sih Yayasan Bali Mu'alaf Development? Kenapa sih harus mu'alaf? Begitu? Ya, tadi pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yayasan Bali Mu'alaf Development adalah sebuah lembaga di mana fungsionalnya harus bermanfaat dan ingin bermanfaat untuk khusus para mu'alaf-mu'alaf. Tugas kita nanti membentuk atau mendirikan yayasan ini memang tugas utamanya adalah memuliakan para mu'alaf-mu'alaf di Bali. Seperti kita ketahui di Bali adalah mayoritas non-muslim, namun ternyata para istilah masyarakat Bali yang sudah hijrah zaman dulu ya dari dulu-dulu itu banyak yang tidak mengenyam atau tidak mendapat pengetahuan atau pendidikan agama Islam. Pada prinsipnya pemirsa, kita tahu bahwa di dalam agama Islam kita wajib sembahyang, sholat, kita mempunyai rukun iman, rukun Islam utamanya. Dan kita harus wajib membaca kitab. Itu paling penting. Mungkin di agama lain tidak seperti kita, karena memang bagi kami kitab Al-Quran adalah sebagai, kalau dibilang orang bule dulu ya, saya kenal, dia bilang this is the golden rule of life. Jadi sesungguhnya golden rule of life itu sebetulnya Al-Quran.
Di mana kitab suci ini memang semua isinya itu memberikan kita aturan, memberikan kita pengarahan untuk hidup lebih baik di dunia, bahkan di akhirat nanti. Dan untuk kita mungkin yang kaum muslimin dari lahir, tentu dari kecil para pemirsa udah banyak belajar, Caca udah pintar belajar ngaji, betul? Nah, tetapi kalau para mualaf, bayangkan seorang mualaf itu hijrahnya itu kebanyakan itu karena menikah. Automatically usia menikah berapa? Ada yang 25, ada yang 30, bahkan mungkin ada yang sudah 2 kali menikah. Maka disinilah Oma khususnya memikirkan begini, it's not easy to convert to be a mualaf, ya. Hanya syahadat saja. Syahadat itu hanya sebagai pintu yang kita ketuk. Assalamualaikum seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bukan itu, oh udah Islam selesai. Hilang dosanya. Saat itu iya. Tapi setelah hari itu juga tidak mengikuti kewajiban yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Contohnya sholat, ya puasa, baca kitab dan sebagainya. Dan inilah yang membuat Oma berpikir, it's not so easy. Akhirnya memang kenyataan benar. Pas Oma menelusuri di Bali ini, ternyata mualaf-mualaf tuh mayoritas persentasenya 80%, mohon maaf lahir batin, itu sama sekali buta aksara Al-Quran. Jangankan Al-Quran, Iqra. Itu memang kenyataannya. Persentase ya, mohon maaf nih persentase khusus mualaf. Kenyataannya sampai sekarang saya baru membuka satu koril pun dari jumlah 20 itu hanya 2 yang bisa. 18 blank sama sekali. Ini yang membuat Oma ingin mendirikan Yayasan Bali Mualaf Development ini agar para mualaf-mualafah itu mempunyai pedoman hidup dan untuk pertanggungjawaban hidupnya setelah dia hijrah menjadi agama Islam. Itu salah satunya. Yang kedua, mohon maaf karena suami Oma juga mualaf. Subhanallah bihamdi, alhamdulillah. Kemudian Oma ada satu saat Covid. Alhamdulillah Oma memang senang berorganisasi. Dulu waktu di Qatar kami berorganisasi juga dengan para ambasador, ya ibu-ibu ambasador. Kemudian Oma pindah ke Jakarta, ya dari Qatar. Begitu juga Oma membentuk komunitas di mana para komunitas ini ya ibu-ibu sosialitas sebetulnya ya. Tetapi saya bentuk untuk bersosial betul-betul. Alhamdulillah kita juga bisa membuat banyak hal yang sifatnya kegiatan yang positif. Sampai akhirnya memang Oma harus balik lagi ke Bali. Sebelumnya Oma ke Bali. Nah disinilah datangnya corona saat itu. Di mana Bali itu salah satunya adalah pulau yang kolaps. Daerah yang kolaps karena mayoritas penghasilan atau income daripada para orang-orang Bali itu ya turis. Betul? Saat itu alhamdulillah Oma ya mungkin karena jiwa kasih sayang saya yang saya punya. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi saya cuma satu. I love everyone. Doesn't matter who you are. What is your religion? Where are you from? I don't mind. But I'm human being. My Allah said you have to love everyone, to take care everyone. So long as you can. Just do the best to help everyone. Jadi waktu itu Oma bersikeras untuk membuat charity paket sembako. Alhamdulillah target saya 1000 paket sembako. Alhamdulillah. Saat itu sangat dibutuhkan. Dan Oma bilang para kadus, para kades, saya bilang saya tidak bisa memberikan kepada kadus lepas. Pak kadus saya ingin turba. Akhirnya Oma turba bawa sendiri itu belusukan. Sampai Oma ketemu di satu daerah itu banyak mualaf ternyata. Saya melihat bagaimana sang mualaf itu begitu begitu menerima keadaan dari sebelumnya sampai sekarang karena dia memperjuangkan agama Allah. They love Allah very much. Jadi dengan serba kekurangan ya banyak hal yang sifatnya mungkin dulu lebih nikmat hidupnya setelah hijrah ke dalam agama Allah pastilah lebih sulit. Tetapi ternyata dia mempunyai, justru maaf ya para pemirsa, Oma juga terenyuh. Waduh, Oma aja kalah nih. Ini para mualaf ini tangguh-tangguh sekali ya. Dia begitu kokoh, suaminya udah meninggal, dia jadi janda, tapi dia bekerja apa saja. Padahal sebelumnya dulu dia nyupir mobil loh, gitu. Jadi itu menginspirasi Oma lagi, saya ingin menaungi mereka. Bukan hanya dari segi edukasi tentang Islam, tetapi dari akhlak karim, adab Islami yang harus mereka pelajari. Bahkan kita punya ilmu yang fikih, bagaimana aturan-aturan dalam Islam. Begitu banyak yang harus kita kerjakan, di mana di sekitar kita tuh ada para mualaf-mualaf Bali. Itu yang pertama. Dan ada satu poin yang
Kenapa sih Oma? Kenapa harus yayasan mualaf? Enggak, kenapa anak yatim gitu ya, yang banyak donasinya ya, maaf pemirsa. Kalau anak yatim pada kenceng deh tuh donasinya, tapi kalau mualaf, mualaf. Everybody knows, oh mualaf, that's it. Oh mualaf, that's it. Is it right? Sorry. Everybody maybe forgot. Why? Yuk kita backward, kita lihat ke latar belakang ya. Background. Kita ini lahir dari siapa? Kita belajar agama Islam dari siapa? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Namun ingat, Rasulullah menjadi pemimpin Islam, menjadi imam, dan dia mempunyai sahabat-sahabatnya siapa ya? Ibu para pemirsa lupa nggak? Sahabat Rasulullah itu semuanya mualaf loh. Sayyidina Umar, ya, dan sebagainya. Nah, disitulah saya terinspirasi. And then ibu, para pemirsa, tahukah Anda? Kalau ditanya, coba tanya idola Oma siapa gitu. Oma siapa nih idolanya? My idol is Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. I love you, ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi karena saya sangat mengidolakan beliau dan sangat mencintai beliau, apa yang beliau lakukan itu harus sesungguhnya kita tiru, karena beliau adalah tauladan manusia yang terbaik di muka bumi ini. Bahkan seorang penulis dunia adalah Rasulullah dan number one from 100, the best person and the best leader, the good leader. Masya Allah. Siapa dia? Our prophet, Rasul kita yang akan memberikan syafaat kita nanti di akhir hayat kita, bahkan di akhirat nanti insya Allah. Jadi karena saya cinta sama Rasul, Rasul punya sahabat para mualaf. Nah sekarang di zaman era sekarang nih, ternyata kiri kanan depan belakang banyak mualaf. Kita cuek aja. I'm sorry, we have to open your mind, open your heart, help them, take care them, love them, dan glory them. Itu seperti itu kira-kira. Itu paling penting the point ya. Oke, wis, Masya Allah, keren sekali jawabannya Oma ya. Ya insya Allah. Sini saya takjub sekali Oma mendengar tujuan-tujuan atau awal mula dibentuknya Yayasan Bu Alim Mu'alaf itu. Ternyata tujuannya Masya Allah luar biasa sekali ya Oma ya. Terlebih saya itu lebih banyak tertarik dengan kata-kata memuliakan mu'alaf. Iya, insya Allah. Masya Allah. Seperti kita tahu ya Oma ya, di lingkungan seperti yang Oma katakan gitu, baru mungkin ada orang yang jadi mu'alaf gitu ya, orang lain mungkin oh iya alhamdulillah ya udah that's it gitu, itu aja. Tapi nggak ada yang mau inovasi atau terinspirasi untuk mengajarkan atau mengajak mereka lebih dekat lagi dengan Allah gitu. Tapi Tentu. dengan adanya Yayasan Bu Alim Mu'alaf ini benar-benar menaungi banget ya mereka ya. Betul. Untuk mereka supaya mereka bisa lebih dalam lagi atau lebih dekat lagi dengan Allah dan juga Rasulnya gitu ya Oma ya. Masya Allah. Betul sekali. Tujuan kita memang memuliakan mu'alaf itu dari segi akhlak, adab, baik secara spiritual ya, bukan dengan harta, tidak. Justru para mu'alaf itu mempunyai jiwanya tangguh-tangguh semua. Biasa dari kaya mungkin dulunya, sekarang jadi miskin karena tidak punya hak, tetapi mereka tetap jalan Allah. Kita harus belajar dari mu'alaf. Betul Oma ya. Lebih pastinya banyak rintangan ya Oma sebelum masuk ke agama Allah itu pasti banyak banget rintangannya. Tapi alhamdulillahnya mu'alaf-mu'alafahnya YBMD itu tangguh-tangguh semua ya Oma. Insya Allah, seperti omanya ya. Semangat terus di Insya Allah. Terus Oke Oma, tadi juga sempat di awal itu saya singgung sama pemirsa nih Oma. Biar pemirsa lebih merasa lebih dekat aja nih Oma sama YBMD. Kita kan tahu YBMD ini mencakup atau menaungi seluruh Pulau Bali nih. Betul. Korwil-korwil atau koordinator wilayah yang ada di seluruh Pulau Bali. Nah, ada berapa sih Oma korwil-korwil di tiap-tiap kota atau ininya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, di mana waktu saya mendirikan Yayasan Bali Mu'alaf Development itu juga tidak langsung mendirikan. Ya, seperti bagaimana kita seorang muslim yang baik. Ya, kita ingin memperjuangkan agama Allah, kita ingin membuat agama Allah itu hingga akhirat nanti. Maka tentu Oma harus ada yang namanya referensi. Kita harus suan kepada para ulama-ulama di Bali. Kemudian kita tukar pikiran bahwa Oma ingin sekali mendirikan Yayasan Mu'alaf. Ternyata para ulama di Bali khususnya di Buleleng tuh sempat
wih kepikiran juga ya Oma ya, kalau kita nggak pernah berpikir membuat yayasan mualaf loh seperti itu. Oma kenapa sih nggak yatim aja? Aduh udah terlalu banyak ya yayasan yatim ya. Jangan kenapa yang udah banyak, udahlah. Yang belum ada menaungi itu kan mualaf, sudah. Love them. Itu amanah Rasul loh. Rasulnya sahabatnya mualaf. Emang kamu nggak kepengen punya sahabat mualaf seperti Rasul? Oh, Oma kepengen banget. Yang Oma pikir semuanya itu anak-anak Oma jadinya. Ya, kemudian dari awal kami mendirikan Yayasan Bali Mualaf Development itu kami bentuk hanya 7 korwil. Ya, dari Denpasar, kemudian Seririt, Bedugul, kemudian Kaliasem, ya Kaliasem, kemudian Pengulon, Pejarakan, apalagi tunggu dulu, Pejarakan, Goris, satu lagi Tejepule. Kemudian berkembang, alhamdulillah sekarang sudah menjadi 20 korwil. Subhanallah. 21 sebetulnya. Kami baru buka lagi di Kubu Tambahan ya di daerah dekat Karangasem ya. Ya dengan adanya 22 korwil itu, karena kita nggak sebutin satu-satu ya, bahwa anggota kami itu di angka 965. Itu pun ada yang sudah wafat, ada beberapa. Sesungguhnya udah 1000 lebih, tetapi kami satu korwil yang sudah memisahkan diri dari kami dikarenakan koordinator wilayah tersebut sudah membentuk yayasan sendiri. Jadi kalau lembaga di atas lembaga itu tidak. Jadi kami relevan, kita sama-sama saling membangun, saling mencintai, saling menyayangi, memuliakan mualaf ya. Kita YBMD dengan yayasan lain, tetapi kita tetap tadinya udah 1000 lebih. Namun karena udah memisahkan diri ya kurang lebih 960 sekian something like this. Ya alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Ya tapi Masya Allah juga ya Oma, banyak juga ternyata mualaf-mualaf di Bali ya Oma ya. Dari tadi yang dari Denpasar ada sampai yang baru netas gitu ya Oma, istilahnya baru netas masih hangat-hangatnya itu ada di Kubu Tambahan juga ada gitu. Masya Allah. Berarti sudah benar-benar meluas sekali ya Oma ya YBMD. Pada prinsipnya ada di beberapa majelis-majelis mualaf. Jadi begini, Yayasan Bali Mualaf Development ini ada 2 kategori pembentukannya. Yang pertama ada majelis-majelis taklim mualaf yang sudah dikoordinir oleh seorang ustadz, ustazah di suatu daerah. Nah kemudian ada di mana Oma sendiri memang belusukan suan kepada ulama di situ untuk mengumpulkan mualaf. Akhirnya kita membentuk langsung. Jadi majelis taklim mualaf itu Oma datangkan apakah kalian join dengan kami. Jadi sebagian ada yang sudah terbentuk, maka dia join dengan kami, dan sebagian itu memang Oma yang membentuk sendiri dengan mengumpulkan dan meminta referensi daripada para ulama-ulama setempat seperti itu. Jadi itu prosesnya. Jadi ada 2 gitu kan. Kemudian ya BMD ini seperti Oma tadi, Oma memuliakan mualaf itu dari segi apa aja sih? Jelas agama. Ekonomi kita juga punya, itu kita ada DM ya untuk kerajinan-kerajinan. Tapi maaf ya, mualaf-mualaf Bali hebat-hebat kok. Mereka tuh tangguh-tangguh. Meskipun mereka serba kekurangan mungkin, tetapi mereka tidak pernah ngeluh tuh. Alhamdulillah. Ya mereka berjuang, dan maaf, banyaknya mualaf-mualaf Bali kan perempuan ya. Perempuan Bali itu luar biasa dari dulu tuh terkenal ya. Lebih tangguh. Masya Allah. Tuh, kemudian yang paling terpenting lagi adalah kami Yayasan Bali Mualaf Development memuliakan mualaf tuh apa sih yang paling terpenting saya ingin memuliakan. 2012 Oma waktu pertama kali berangkat umroh, di mana di Multajam saya berdoa kepada Allah, memohon, wahai Allah, kau berikan rizkiku yang banyak dan engkau izinkan, kau ridhoi hamba akan kembali kepadamu, ke rumahmu lagi, hingga hamba bisa bertemu dengan Rasul, bisa berziarah kepada rumah Rasul, makam Rasul. Maka ya Allah, aku tidak mau datang sendiri. Itu 2012. Kalau aku punya uang, aku akan ajak siapa saja yang kau hendaki. Yang kau hendaki. Karena yang namanya Baitullah itu gak peduli, ya saya gak punya uang, gak usah ngomong uang. Itu urusan Allah, kalau kita pengen ke rumah Allah, Allah yang menjamin kok. Cuma ada wasilah-wasilahnya dari mana gitu kan. Nah itu janji Oma tuh, tapi Oma belum punya kepikiran punya yayasan. Sampai akhirnya pindah ke Jakarta 2014, subhanallah karena Allah ridho ya, saya bisa memberangkatkan marbot di Masjid Sanur ya. Padahal saya di Jakarta, tapi saya bisa alhamdulillah. Kemudian saya bisa memberangkatkan di Jakarta itu guru ngaji yang tidak pernah mau dibayar dan sebagainya, masya Allah. Dan setelah saya membuat membentuk atau mendirikan yayasan ini, setelah saya mendirikan yayasan ini, maka terinspirasilah saya ingin memberangkatkan para mualaf ke Baitullah. Agar semua akan menjadi lebih
mencintai Allah, lebih mengerti where is the way, ya, where is the right way they supposed to be rich. Kemana kita meraih, siap siaga meraih surga, baik dunia maupun akhirat, begitu. Nah, jadi alhamdulillah di tahun YBMD keberapa? 2023 nggih? Berarti itu 2 tahun YBMD kita sudah menyelenggarakan MTQ, yaitu MTQ khusus untuk mualaf-mualafah. Jadi di mana selama 2 tahun para mualaf-mualaf itu belajar agama. Bahkan yang saya bilang tadi, ada beberapa majelis yang sudah pada bisa juga udah bisa baca Quran kalau. Namun kan tidak seintensif. Kalau kita mengadakan MTQ, berarti kan para mualaf yang sudah bisa baca Quran itu harus lebih intensif belajar. Ya, kepada ahlinya. Yaitu mungkin para ustadz, ya kan. Alhamdulillah, ini ikon kami, dan Oma, Masya Allah, alhamdulillah 2 tahun kami sudah bisa membuat MTQ, 2 tahun, dan alhamdulillah juga disitulah siapa yang menjadi qori terbaik, maka qori dan qoriah terbaik diberangkatkan umroh. Subhanallah. Masya Allah. Nah, ini dan ini akan terus berlanjut. Insya Allah para pemirsa mohon doa restunya dan supportnya bahwa Yayasan Bali Mualaf Development ini selalu menghantarkan. Saya rasa kalau kita umat Islam, there is one purpose or one dreams, ya, will become true. This is the big dream is Baitullah. Nggak ada orang yang dari Baitullah nggak mau balik lagi. Everybody like to come back and come again and come again. Ya, itu penting sekali. Nah, di sini berarti kita nih udah mengadakan lomba MTQ yang kita akan adakan lagi nanti setelah lagi 2 tahun. Ya, insya Allah. Berarti kurang lebih tahun 2027. Insya Allah. Dan tentu pasti ada mualaf yang akan berangkat juga. Berangkat lagi. Bismillah. Masya Allah. Jadi saat ini pun kebetulan Oma juga mengajak nih, yang tadi dibilang bahwa ada salah seorang mualaf, ya, mualafah maksudnya, dari salah satu korwil yang kita ingin tahu juga, ya. Kesan-pesannya, apakah YBMD ini bermanfaat nggak sih? YBMD ini baik nggak sih untuk kita? Dengan adanya Yayasan Bali Mualaf Development, apakah ada semua develop itu bukan ingin memperbanyak mualaf, salah ya. Jadi kami ini Yayasan Bali Mualaf Development, yayasan ini menaungi para mualaf-mualafah yang sudah puluhan tahun menjadi mualaf. Tujuan kami bukan mencari orang untuk dijadikan Islam. Bahkan kalau orang datang, Oma Lili saya mau masuk Islam, janganlah, Islam susah. Puasa harus 30 hari, sholat harus gini, jangan dah, daripada situ menambah banyak dosa. Tapi pada prinsipnya bukan, itu hanya klase bercanda saja. Pada prinsipnya disitulah saya melihat bahwa mereka sudah hijrah, ini perlu kita sayangi, kita perlu perhatikan. Hingga titik di mana kita itu menghantarkan mereka, memuliakan mereka, yaitu rumah mereka, Baitullah. Rumah mereka dalam artian rumah Allah, yang itu adalah tempat idaman kita semua. Itu rumah kita, yaitu rumah Islam. Insya Allah, ya. Jadi ya Baitullah sendiri itu bukan impian para mualaf aja sebenarnya, Om, tapi kita semua juga pengen, ya, Om. Pemirsa ya, kepengen ya. Kalau pemirsa, iya Pak, nanti pemirsa kalau ingin berangkat ya tolong hubungi Oma Lili ya. Nanti Oma kasih spesial diskon. Ya, insya Allah. Masya Allah sekali, Oma mau undang salah satu mualaf. Iya, betul. Kita punya, Masya Allah sekali. Jadi kita kedatangan satu tamu spesial lagi nih, teman-teman, yaitu salah satu anggota dari Mu'alafah YBMD yang kebetulan mempunyai keberuntungan waktu itu untuk berangkat ke Baitullah lewat acara MTQ. Masya Allah sekali. Kalau begitu, apakah langsung saja kita undang Mu'alafah tersebut? Tentu. Baik, oke, langsung saja kita undang Mu'alafah, yaitu Ibu Halimah. Assalamualaikum Ibu Halimah. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali Mu'alafah kita, teman-teman. Monggo Ibu, silakan duduk Ibu. Ya Allah, Bu Halimah, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu nih Ibu sebelumnya, Ibu dari korwil mana nggih, Bu? Saya dari Korwil Seririt. Dari Korwil Seririt. Oke, jadi teman-teman, kita udah kedatangan satu tamu spesial lagi nih, yaitu salah satu mu'alafah dari YBMD yang tadi baru aja kita dengar kabar gembira dari Oma bahwa Ibu Halimah ini sudah berangkat umroh lewat acara MTQ loh, teman-teman. Masya Allah. Jadi Ibu Halimah, tadi saya dapat kabar bahagia atau dapat informasi yang luar biasa nih Bu dari Oma Lili. Katanya
Ibu pernah ikut MTQ, betul Bu? Nggih, bener. Dan dapat hadiah utamanya Ibu yaitu Alhamdulillah, umrah. alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu Bu, ini nah informasi yang pengen kita gali nih Bu lebih dalam lagi Bu. Gimana sih perasaan Ibu Bu ketika Ibu setelah tahu nih pengumuman nih bahwa juara satunya adalah Ibu Halimah gitu Bu. Nah gimana perasaan Ibu tuh Bu setelah dapet kayak gitu tuh Bu? Nggih. Awal saya ikut lomba yang diadakan sama YBMD, Yayasan Bali Yayasan Bali Bali Mu'alaf Development. Itu alhamdulillah luar biasa. Saya dari awal tahun 2017 belajar baca Iqra. Dari tidak tahu huruf hijaiyah, taunya huruf alif. Sampai sekarang saya alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan di mana tahun 2021 saya diumumin sama Pak Ustadz, salah satu Ustadz di Seririt, bahwa ada yayasan mau diadakan lomba MTQ. Nah di sana saya mulai belajar, gimana sih rasanya Belajar giat ya Bu ya, Ikut, baca nggih. Al-Quran ya Bu ya. ikut lomba tersebut yang katanya hadiah umroh. Masya Allah. Luar biasa. Saya berjuang dari tahun 2021 kalau nggak salah itu. 1 tahun belajar, alhamdulillah saya bisa hatam, Oma. Masya Allah. Nggih, nggih. Dari hari Senin sampai hari Jumat saya nggak putus-putus belajar. Pokoknya semangat gimana sih caranya biar bisa mengikuti lomba tersebut dan bisa meraih umroh tersebut. Masya Allah. Ya pasti tujuannya juga itu ya Bu ya. Iya. Sambil belajar juga. Gimana Yayasan Bali Mu'alaf tersebut benar-benar menaungi seluruh korwil di Bali. Dan saya ngelihat perjuangan Oma Lili yang begitu tangguh juga. Tiada henti untuk mengajari kami para mu'alaf di Bali. Seperti itu. Caca. Terima kasih Ibu atas penjelasannya, Masya Allah. Jadi Ibu pasti terharu sekali ya Bu ya begitu Luar dengar biasa. dengar pengumuman Ibu Halimah gitu Bu ya. Nggih. Terus perasaan Ibu ketika sampai di Mekahnya nih Baitullah tuh Bu, gimana tuh perasaannya? Pasti ya Allah perjuangan Ibu gitu Bu ya. Dari awal saya belajar itu memang saya berniat untuk meraih umroh tersebut. Benar-benar kayak mimpi di sana. Kayak mimpi. Iya. Ya Allah, kok bisa saya menginjakkan kaki di Baitullah ini ya Allah. Saya pingin lagi balik ke sana ya. Ya Allah. Kalau diizinkan sama Oma ikut lomba lagi. Lagi ya Allah. Ya Allah. Ya siapa tahu ada restu juga dari Allah ya Bu ya. Iya, lewat sini. alhamdulillah saya diundang Berangkat sama lagi. Allah. Ya Allah, terima kasih untuk Oma Lili untuk motivasi seluruh mu'alaf di Bali. Iya. Jadi saya menitip pesan sama ibu-ibu mu'alaf yang ada di Bali, jangan pernah berhenti untuk belajar apapun yang ada, rintangan yang ada, di mana para ustadz banyak. Satu di sini tidak bisa menggali ilmu, bisa pindah ke ustadz lain gitu. Tidak harus monoton satu ustadz, karena kita belajar kan di mana nyaman, di situ kita belajar kayak gitu. Kalau saya dulu pindah-pindah Oma, nggak satu ustadz ya. Masya Allah. Ya, gitu. Terus Ibu di samping dari Ibu pergi umroh dapat juara itu Bu ya, Oke. menurut Ibu dari kesan pribadi Ibu nih selama Ibu join atau bergabung di YBMD ini, kesan-kesan apa yang Ibu dapatkan gitu loh Bu selama di YBMD? Kesannya saat kegiatan Oma di mana pas ada kegiatan-kegiatan tersebut, seperti contohnya adanya TPQ, di mana anak saya bisa belajar di sana setiap hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu pagi, sore hari Minggu belajar bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, dan hari Minggu belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Kesan TPQ Plus ya benar. Kita mendirikan TPQ khusus anak-anak mualaf. Karena saya ingin supaya anak-anak mualaf itu mempunyai ilmu
agama kita yang bisa nanti memproteksi orang tuanya. Supaya kesenjangan daripada, maaf ya, para mualaf-mualaf itu kan banyaknya yang kurang agamanya yang kokoh. Tetapi dengan anak-anaknya yang dididik menjadi punya ilmu agama, akhlak Islami, beriman ya, bahkan jadi yang soleh, nanti yang proteksi para ibu-ibunya. Andaikan banyak sekali dari 40% dari anak-anak kami TPK itu adalah anak-anak yatim para mualaf. Masya Allah. Tadi saya sempat ini nih Bu sama jadwal anak TPK. Jadi bukan hanya untuk baca Al-Quran aja ya Om Maya, tapi juga ada bahasa Inggrisnya ya Om Maya di TPK yang. Oh berarti TPK Plus itu di situ ya Om Maya, kita lebih ada belajar bahasa yang lain juga gitu. Jadi lebih meningkatkan bahasa Arab juga, lebih meningkatkan kemampuan lah anak-anak itu ya untuk berbahasa gitu. Kita kan bisa melihat seseorang itu punya potensi. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin perlu diketahui bahwa yayasan kami ini di Buleleng. Buleleng ini adalah Kabupaten Buleleng. Dan maaf, tempat kami di desa, bukan di Denpasar. Di sinilah Oma malah lebih berjuang. Meskipun kita di desa, meskipun kita di kampung, tapi kita tidak kampungan. Iya. Nggak kalah ya Oma ya gitu. Omanya saja begini, masa punya cucu-cucu ada harus lebih hebat dari Oma. Pasti. Itu niat saya dan itu keinginan saya. Semua anak-anak mualaf itu adalah cucu-cucunya Oma Lili. Masya Allah, udah dianggap cucu sendiri ya Oma ya. Anak-anaknya Masya Allah sekali. Oke Bu, selain itu nih Bu, kira-kira ada kesan lain nggak yang lebih mendalam gitu Bu, yang Ibu alami selama di YBMD? Banyak kesan. Banyak ya Bu ya. Ya contohnya acara iftar jama'i. Dan gitu santunan anak yatim, di mana yang disantuni itu di samping anak-anak para mualaf juga non mualaf. Oh ya, non mualaf juga ya Oma ya, ada yang anak-anak muslim, anak-anak non muslim. Masya Allah. Terus pembagian sayur itu waktu itu. Pembagian sayur. Ya, itu sungguh luar biasa tuh waktu itu. Alhamdulillah ini dari Oma juga menyediakan daging kurban untuk tahun 2024. Banyak kurban ya Allah. Banyak sapi. Berapa Oma tuh Mama? Sekarang sapi kita insya Allah ada 13 sapi. Alhamdulillah ya Allah. 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Yang nanti akan kita berikan juga bukan hanya untuk mualaf, karena kita tinggal di daerah ada masjid Al-Ikhlas ya, di mana juga ada masyarakat. Itu bukan hanya muslim, itu juga ada orang Hindu juga, betul. Jadi kami nanti dengan 13 ekor sapi yang kami distribusikan itu untuk halayak di sana, khususnya untuk para mualaf, para muslim dan sekitarnya. Jadi dengan bermasyarakat. Alhamdulillah Mas. Masya Allah. Jadi itu daging kurban itu berarti nggak cuma untuk didistribusikan di sekitar sini aja ya Oma ya? Untuk koril-koril lain juga dapat Oma? Sebali. Oh sebali dapat Oma, Masya Semua Allah. kita distribusikan, bahkan salah satu sapi kita kirim ke Denpasar. Oh dikirim, Masya Allah sekali. Daging yang dekat daging, tapi yang jauh kita sapinya suruh jalan sendiri. Masya Allah sekali Ibu ya. Berarti ada daging kurban sampai 13 sapi dan 2 ekor kambing. Masya Allah, luar biasa sekali perjuangan DBMD ini Bu ya. Masya Allah. Oke, selain daging kurban tadi saya juga tertarik sama rekan Ibu nih yang katanya mensedekahkan untuk kepada anak yatim piatu ya Oma ya, atau anak yatim piatu dan duafa. Anak yatim piatu dan duafa gitu. Tapi saya dengar bukan hanya untuk mualaf-mualafnya aja. Tidak, tapi kita berikan untuk anak-anak yatim yang di sekitar masyarakat. Masya Allah. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita memberikan santunan itu paling tidak 100 anak yatim. Itu yang paling utama itu di iftar jama'i bulan Ramadan, kemudian di Maulid Nabi, alhamdulillah. Kemudian satu lagi di Muharram. Karena di Muharram juga kan dibilang orang itu bilang bahwa itu adalah lebaran anak yatim. Itu pas seorang ya. Tetapi kita juga menyantuni juga. Alhamdulillah paling tidak kita menyantuni 100 anak yatim. Masya Allah. Memang disunahkan juga begitu ya Oma ya, harus menyayangi dan menyantuni anak yatim piatu ya Oma ya. Oma kan sayang sama Rasul, Oma cinta sama Rasul. Ya Syediah. Masya Allah. Karena Oma ingin seperti buat Syediah. Amin, 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 amin ya. Begitu cintanya dengan anak yatim piatu nih teman-teman Oma Lili. Jadi banyak acara, tapi bukan hanya sekedar acara-acara aja ya Oma ya, tapi ada santunannya juga, ada hal-hal yang membuat
acara itu lebih istimewa lagi ya Oma ya selain itu. Oke, Ibu banyak pengalaman, banyak kesan, banyak pesan yang udah Ibu sampaikan ya Bu ya. Jadi Ibu selama di YBMD ini apa aja sih yang Ibu pelajari itu Bu, selain kita baca-baca Al-Quran atau lebih memperdalam agama Islam lagi gitu. Selain itu ada nggak, atau mungkin dari Oma ada yang mengajarkan apa nih secara langsung ke mu'alaf-mu'alafahnya gitu Oma? Pada prinsipnya Yayasan Bali Mualaf Development itu adalah lembaga yang bukan hanya mohon maaf lahir batin, ini perlu diklarifikasi ya, bahwa kami tentu agama Allah itu kan pasti ada ilmu fikih, tauhid, ya ilmu Quran, membaca Quran dan sebagainya, itu tentu diadakan. Dan ini akan dipelajari di setiap koordinator wilayah yang sudah mempunyai pusat masing-masing. Namun karena Yayasan Bali Mualaf Development pusat kami ini, di mana kita mempunyai event penting, maka kita undang keseluruhan mu'alaf-mu'alafah yang terdiri dari beberapa kuil untuk membuat event besar. Nah, di event besar tentu pasti banyak acara. Tentu yang pertama harus pembukaan dengan, jadi pada prinsipnya di YBMD ini bukan hanya mempunyai program khusus tentunya, yaitu pembelajaran agama, di mana develop itu sendiri, develop itu artinya mengembangkan akhlak Islam, akhlak karim dan adab Islami, dan memperdalam ilmu agama, tauhid tentunya, tentang keesaan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian juga mempelajari bagaimana ilmu fikih ini sangat penting. Ya, karena di dalam agama kita tuh banyak sekali aturan-aturan yang harus kita taati. Jadi jangan salah-salah gitu, jangan semaunya, berwudu, bagaimana berwudu, apakah kita sudah bagaimana, harus banyak aturan yang harus. Itu salah satunya. Tentu itu dipelajari di para kuliah. Namun saat kita mempunyai event besar, misalkan untuk Dirgahayu YBMD, setiap korwil itu dia selalu bilang, Oma boleh nggak sih kita kan penari nih Oma, sekarang kalau udah musim kan kita ketutup, emang boleh nari kan? Itulah dia, Yayasan Bali Mualaf Development bukan hanya mempelajari itu pasti ya, tolong mohon diklarifikasi, tentu belajar Quran, ilmu-ilmu agama yang lain, tapi mohon maaf, Allah saja menciptakan keindahan makhluk, keindahan dunia, keindahan otak kita, keindahan, kecantikan dan seni. Maka Oma bilang boleh tentu, tetapi dengan catatan menari tradisi dan digabung dengan Islami ya, jadi menari yang Islami. Contohnya digabung dengan salawat dan sebagainya. Karena mohon maaf ya Ibu, Balinese itu memang mempunyai peradaban seni yang luar biasa. Saya rasa pemirsa pada tahu bagaimana di Bali. Bagaimana seni tarinya, ukirnya dan sebagainya. Nah di sini para mualaf yang dulu mungkin penari ya, kan dulu buka-bukaan tuh kalau pakai segini gitu. Tapi sekarang udah jadi muslim kan kita harus berhijab. Oma kita pengen nari ya boleh, yang penting jangan buka, ya pakailah kerudung. Alhamdulillah itu yang membuat mualaf-mualaf itu senang nggak? Senang. Jadi mereka punya fashion yang tidak akan ditinggal. Oh boleh, ini. Nah disinilah gunanya YBMD membuat mereka live. Ya, hablum minannas, kita love each other, care each other, gitu. Jadi tidak bilang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Oh, hidup ini masalah yang itu urusan Allah. Yang penting hati kita tidak ada bermaksud lain untuk membuat apa, tetapi membuat kita bahagia. Allah bilang, bahagiakan, paksakan dirimu berbahagia. Saya bahagia dengan mualaf-mualaf. Dan mualaf juga senang kalau dia bisa menari dengan tarian-tarian yang Islami. Itu yang paling penting ya. Anak-anak kita belajar bahasa Inggris nanti pentas, betul? Menari atau kita belajar banyak yang dipelajari di YBMD. Yayasan Bali Mualaf Development I just want to be worldwide. Jadi bukan hanya mempelajari agama saja, itu pasti para akhirat, tetapi hablum minannas kita ingat. Jadi kanan depan belakang kita itu human being. Jadi itu paling penting. Halimah senang nggak dengan adanya YBMD begitu? Kalau kita ada acara banyak, ya senang banget, menari, ya kan, lomba memasak, ya, dan banyak hal yang lain. Sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Insya Allah kami bermanfaat. Insya Allah ya Oma ya, pastinya bermanfaat untuk semuanya. Nggak cuma mualaf-mualafah aja jadinya Oma ya. Jadi mencakup semuanya karena ya kita hablum minannas juga ya Oma ya, seperti Oma bilang tadi ya. Terus beraneka ragam sekali tadi, jadi nggak cuma hanya belajar tentang agama, belajar tentang Quran, tapi kita juga belajar tentang bahasa-bahasa, bahkan sampai seni-seni yang tadi Oma bilang gitu. Jadi beragam, selagi masih sopan gitu ya istilahnya Oma ya. Islami lah. Masih sopan gitu ya. Jadi kita di samping kita memperdalam agama, tapi kita juga have fun gitu. Jadi nggak hanya terlalu istilahnya terpaku gitu ya Oma ya, tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi kita seperti itu ya Oma ya. Insya Allah. Semoga begitu ya.
Iya, amin, 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 amin. Menggunakan apa yang kita bisa. Betul. Kita tahu. Ya, insya Allah semoga Allah juga ridho ya Oma ya, Allah juga restu sama semua kegiatan yang niat baik juga, niat baik dari YBMD untuk memuliakan mu'alaf-mu'alafah dan juga orang-orang yang lainnya gitu lah. Semoga diridhoi, semoga dilancarkan semuanya ya Oma ya, niat baik YBMD. Amin. Dan semoga kedepannya lagi YBMD lebih maju lagi ya Oma ya. Amin, amin, amin. Oke Bu Halimah, mungkin sesi eksklusif talk show kita sepertinya sudah mau berakhir Bu Halimah ya, dengan tadi penutupnya beraneka ragam dari mu'alaf-mu'alafah gitu ya. Nah untuk itu sebelum kita tutup nih Bu Halimah, ada sedikit kenang-kenangan dari salah satu support big supportnya YBMD juga, termasuk salah satu big supportnya YBMD, yaitu dari Sri Kandi nih teman-teman. Ada Sri Kandi kenang-kenangan untuk Bu Halimah. Terima kasih Sri Kandi. Sri Kandi Butik, yaitu yang dimiliki oleh salah satu member atau anggota YBMD juga teman-teman. Jadi Sri Kandi ini merupakan usaha dari anggota YBMD gitu. Jadi dari anggota YBMD untuk anggota YBMD juga teman-teman jadinya ya. Oke Bu Halimah, mungkin bisa diwakilkan Oma yang memberikan. Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin ya Allah. Satu lagi. Ini yang kedua. Sri Kandi Muslim Butik, Masya Allah ya. Ini sudah tertera ya di mana di Denpasar. Jadi yang di Jakarta kalau mau belanja butik boleh nih di Bisa online juga ya Oma ya. Bisa online juga. Masya Allah. Terima kasih banyak udah menjadi bagian. Thank you for being Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini ada satu nih dari YBMD, kenang-kenangan buat yang presenternya yang cantik. Masya Allah. Terima kasih banyak Oma Lili dan supportnya juga terima kasih banyak. Oke pemirsa, itulah dia akhir dari eksklusif talk show kita hari ini. Semoga dengan kehadiran dua tamu spesial kita tadi ya, Oma Lili dengan Ibu Halimah, itu dapat menginspirasi para mu'alaf-mu'alafah di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Bali aja, tapi untuk di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya para mu'alaf dan mu'alafah di seluruh Indonesia dapat terus istiqomah dan juga selalu diridhoi oleh Allah dalam kegiatan apapun, dan tetap semangat mencari atau memperdalam ilmu Allah. Okay, so that's all for today. Don't forget to like, comment, share, and also subscribe. Okay, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.